Wah, masa nilai 9898, rapot apa ini? Dibuanglah rapotnya Om Su. Oke, ini masih lanjutan dari cerita ketika ceritanya ini Om Su sudah lulus SMP. Ketika sudah lulus SMP yang di desa tadi, Om Su pindah ke suatu kota yang terkenal di Jawa Tengah, tapi saya tidak perlu sebut lokasi persisnya. Sekolah ini sekolah swasta. Waktu itu sekolah ini adalah khusus sekolah untuk cowok doang, tidak ada cewek. Cowok doang, tidak ada cewek, dan kebetulan sekolah ini adalah sekolah swasta yang di bawah suatu yayasan agama tertentu yang agamanya beda dengan agama Om Su. Nah, ketika baru kenalan, kan tentunya hari-hari pertama masih terus menyampaikan raport, perlengkapan lain. Raport Om Su, nggak tahu bagaimana diambil teman Om Su yang baru saja kenal, dan anak ini anak kota, sedangkan Om Su adalah anak desa. Waktu itu Om Su badannya tidak seperti ini, masih kecil, hitam, jelek, seorang anak desa, seorang anak yang miskin. Ketika teman Om Su ini melihat rapot Om Su, dia kaget. Wah, masa nilai 9898, rapot apa ini? Dibuanglah rapotnya Om Su. Maka Om Su sangat dalam hati sangat marah, tetapi tidak berani karena Om Su ini belum punya kenalan, anak desa yang baru saja datang ke kota, dan marahnya karena masa nilaiku segitu bagusnya. Dan waktu itu ditanyain, kalau nggak salah ditanyain juga, kamu di situ jadi juara? Om Su bilang, aku nggak cuma juara, tapi aku juara umum dari sekian kelas ada itu. Makin ketawa-ketawa mereka dan makin mengejek. Disitulah Om Su menangis, tapi tidak berani apa-apa. Tapi dalam hati Om Su berjanji, aku harus bisa ngalahin prestasi dia apapun caranya. Aku harus berusaha keras untuk belajar keras, harus bisa ngalahin dia. Alhamdulillah. Dalam waktu 6 bulan, Om Su sudah termasuk 10 besar di kelas itu. Padahal anak-anak cerdas semua. Mereka lesnya, guru-guru yang ada, karena anak-anak orang kaya, rata-rata anak orang yang berduit, mayoritas dari mereka, enggak mayoritas sih, kira-kira 30% mereka adalah orang kaya. Lesnya ke guru-guru favorit yang ada di SMA itu. Dan bahkan SMA lain, SMA negeri, lesnya ke guru-guru Om Su yang teman-teman tadi les. Tapi Om Su yang tidak bisa ikut les ke mereka karena tidak bisa bayar, cukup beli buku-buku bekas di suatu tempat di kota itu dengan harga sangat murah, Rp5, Rp10, sudah dapat buku banyak, walaupun bukunya itu sebagian sudah bolong-bolong bekas gigitan rayap. Tapi Om Su masih bisa belajar, berlatih dari soal-soal yang ada, dan akhirnya menjadi 10 besar. Kelas 2, kelas 3 menjadi 5 besar. Bahkan mulai kelas 2, Om Su dikenal salah satu anak yang jadi juara terus setiap kali ada ulangan kimia. Bahkan sampai disebut anaknya guru kimia. Ini yang membuat Om Su ketika lulus SMA akhirnya pengen masuk di jurusan kimia. Tapi ceritanya akan lain lagi. Kimia hampir selalu dapat 10, tetapi ketika dirapot selalu ditulis oleh Pak Guru tadi 8. Sehingga Om Su suatu saat datang ke kantor guru beranikan, Pak, nilai saya kan 10 terus. Kenapa kok saya ditulis 8? Pak Guru tadi yang beliau sudah wafat sekarang, yang baik sekali, dan mereka baik sekali ke Om Su juga, karena tiap kali seluruh kelas tidak bisa menjawab pertanyaannya, biasanya yang bisa jawab cuma Om Su. Dan dia bilang, Su, 10 itu untuk guru, kamu 8 saja.